Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Lutfia Yuliansyah dari kelas AKS 2F akan presentasi online mata kuliah Bahasa Indonesia materi reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan merupakan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda-beda dengan tulisan aslinya. Kegiatan reproduksi bacaan meliputi menyusun ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, abstrak, simpulan, dan sinopsis. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan atau percis merupakan upaya menyajikan tulisan panjang dalam bentuk singkat dan padat. Cara meringkas. Yang kesatu, peringkas membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum serta sudut pandang penulis asli. Yang kedua, peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan penting atau menggarisbawahinya. Ketiga, peringkas memproduksi bacaan. Peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat dalam kedua langkah di atas. Kedua yaitu ikhtisar. Ikhtisar menurut KBBI merupakan penulisan pokok-pokok masalah dan penulisannya tidak harus berurutan. Boleh dengan secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema dari isi sebuah wacana. Ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, bebas menggabungkan kata-kata tetapi tetap tidak menyimpang dari inti. Ketiga, urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. Keempat, merupakan tulisan baru yang ditulis ulang dari sebuah inti gagasan teks. Yang ketiga yaitu resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan serta dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dan dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. Keempat, rangkuman. Secara umum, rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara khusus, rangkuman ialah bentuk tulisan menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Rangkuman hanya mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasan, dan panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan dan harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari bacaan untuk dihasilkan tulisan baru sesuai dengan kebutuhan tulisan. Cara menyintesis bacaan. Yang pertama, tetapkan topik atau tesis yang Anda tulis. Yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik sama. Yang ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan. Yang keempat, amati perbedaan dan persamaan di antara sumber itu. Yang kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip, lalu simpulkan. Yang keenam, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Yang keenam, abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat yang panjangnya hingga 2 paragraf atau 150-400 kata. Dalam laporan hasil penelitian, abstrak memuat subjudul-subjudul yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut. Sedangkan dalam artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan biasanya hanya 1 atau 2 paragraf. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulisan abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan.
7, yaitu simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Teknik dalam membuat simpulan. Yang pertama, teknik generalisasi merupakan teknik membuat simpulan dengan menarik suatu simpulan umum. Yang kedua, teknik analogi merupakan teknik membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan lainnya yang serupa. Yang ketiga, teknik sebab akibat merupakan cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Yang kedelapan yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya atau karangan. Ciri-ciri sinopsis. Yang pertama, alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir serta kronologis dan tepat. Kedua, bahasanya yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif. Ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Yang keempat, membuat penasaran calon pembacanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.